Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ingat, kita orang percaya hidup bukan karena melihat tetapi karena memiliki iman. Iman akan membawa kita ke tempat tinggi dan berguna pada saat kita ada di lembah. Seperti hari-hari ini yang Anda dan saya sedang alami. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukanlah pengertian intelektual, tapi iman adalah pengakuan keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta alam semesta, termasuk yang menciptakan Anda dan saya. Ada beberapa pengertian iman yang saya pelajari. Yang pertama, iman itu memelihara kita di saat-saat susah. Lalu yang kedua, iman juga menuntun Anda dan saya untuk tidak gegabah di dalam bertindak. Yang ketiga, iman itu juga melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, yang keempat, iman itu praktek. Artinya bahwa jikalau kita memiliki iman tetapi kita tidak melakukan sesuatu, itu sama saja Anda dan saya tidak beriman. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan bagaimana memiliki iman yang dibuktikan. Yang pertama, siap akan tantangan. Tantangan adalah tangga kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda sedang menghadapi ujian, Anda sedang menghadapi tantangan, itu artinya tangga kemenangan untuk Anda dan saya. Selama hidup Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa menghindari yang namanya ujian, yang namanya kegagalan, yang namanya pekerjaan, pasangan hidup, atau gesekan-gesekan yang ada. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan larut di dalam emosi termasuk berasumsi yang negatif. Karena situasi yang ada, tantangan yang ada, jikalau Anda bersikap salah, Anda bersikap negatif, ini akan menjadi peluang bagi si jahat untuk berdaulat di dalam hidup Anda dan saya. Ingatlah di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan Allah selalu berpihak kepada orang benar. Yang kedua, di balik tantangan selalu ada kesempatan. Hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita melihat tantangan atau proses atau ujian itu seperti Goliat, maka pasti kita tidak memiliki kesempatan. Kita tidak bisa melihat kesempatan atau dalam artian kita tidak bisa melihat kelemahan lawan kita. Daud melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain saat menghadapi Goliat. Dan Daud menolak untuk melihat apa yang dilihat orang lain. Karena kalau Daud memposisikan dirinya hari itu Goliat adalah raksasa yang besar, saya percaya dia tidak akan bisa mengalahkan Goliat. Nah hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama jangan melihat proses, jangan melihat ujian atau sesuatu yang menerpa Anda, yang menekan Anda sebagai Goliat. Karena itu berbahaya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Yang ketiga atau yang terakhir, waktunya Tuhan itu pasti tepat. Jalan Tuhan tidak terselami, tapi pasti indah bagi orang percaya. Jadi kalau hari ini Anda sedang mengalami sebuah tekanan di dalam hidup Anda, hindari yang namanya perselisihan. Apalagi dengan suami, dengan istri, dengan pemimpin Anda. Justru hari-hari ini ketika Anda dekat dengan Tuhan, Anda pasti akan melihat bagaimana cara Tuhan menyelesaikan dan waktunya Tuhan itu pasti tepat. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau hari ini Anda sudah tidak ada jalan keluar lagi, Anda sudah seolah-olah kanan, kiri, depan, belakang itu seperti tembok, berlututlah kepada Tuhan. Minta petunjuknya senantiasa dan yakinlah bahwa setiap doa-doa yang dinaikkan, apabila kita semua hidup dalam kebenaran firman Tuhan, doa-doa itu tidak akan menjadi sia-sia. Doa-doa itu akan Tuhan buktikan kebesarannya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana membuktikan atau memiliki iman hari-hari ini? Yang pertama, siaplah selalu akan tantangan.
Jangan lari, hadapi saja. Lalu yang kedua, di balik tantangan itu selalu ada kesempatan. Dan yang terakhir, waktunya Tuhan pasti tepat untuk setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.